siang, salam sejahtera buat teman-teman semua, kita semua. Hari ini kita akan membicarakan soal new media di era pandemi ini. Bagaimana sih sebenarnya new media ini mempunyai sumbangsih, peran sangat signifikan dalam mengisi hari-hari kita. Kita ketahui bahwa selama COVID-19 ini kita emang harus di rumah, ya kan? Bawa ke dapur, ke kamar mandi, tempat tidur, kita nggak bisa kemana-mana, ya kan? Sehingga kita harus mempunyai pilihan-pilihan kegiatan sehingga kita tidak bosan. Nah, untuk ini saya ingin mencoba untuk menjelaskan, paling enggak nanti kita bisa diskusi bagaimana sih new media ini bisa mengisi hari-hari kita. Mungkin sebelum kita bahas soal kesana, saya ingin menjelaskan dulu mengenai, mungkin nggak menjelaskan sih, teman-teman juga udah tahu saya pikir ya, apa itu new media ya. Sebenarnya ini hanya teman-teman udah tahu semua, ini new media itu terminologi untuk menjelaskan konvergensi ya antara teknologi komunikasi digital dan terkomputerisasi dan terhubung dalam jaringan. Jadi ini beda dengan dulu namanya media itu tidak ada kaitannya dengan internet. Sehingga kalau dulu kita pernah tahu itu koran, itu TV, itu tidak masuk dalam konsep new media. Dia menjadi media konvensional. Jadi secara sederhana, new media ini sebenarnya tercipta akibat interaksi ya, antara masyarakat dengan komputer atau smartphone dan internet. Sebenarnya fungsinya new media ini hampir sama dengan media, hanya saja dia bisa kita katakanlah tanda kutip bisa menjadi narsis ya di sana ya. Selain juga pertukar informasi, dia juga bisa dimanfaatkan sebagai media hiburan, media sharing, dan media sosialisasi. Nah, dalam hal ini, dalam pembahasan hari ini, saya tidak terlampau banyak mengulas semuanya media, saya hanya memfokuskan, memberikan batasan hanya untuk membicarakan masalah media sosial di 3 media sosial, yaitu Facebook, Instagram, dan YouTube. Kenapa ini saya pilih? Karena emang 3 inilah ngomong dia. Bisa.
Ini sini malah hilang lagi teman-teman. Ya. Ya, gimana? Ini screen share. Ini screen share gimana? Mana? Oke, Bapak-bapak, ada gangguan teknis sehingga agak terpotong, maaf ya. Oke, kita mungkin bisa skip aja ini ya. Facebook ini emang didirikan tahun 2000. Aduh, stable lah. 2004 ya, kantor pusatnya di Menlo Park. Yang menarik adalah pendapatannya hingga tahun kemarin itu 21 miliar dolar. Dirinya kita lihat semua ya, Mark Zuckerberg. Kita lanjut aja. Facebook ini termasuk salah satu yang paling banyak penggunanya ya di seluruh dunia ini, ada sekitar 2,4 miliar. Ini data tahun ini. Terus pertanyaan kita, siapa sih sebenarnya yang paling banyak menggunakan Facebook ini dari segi jenis kelamin? Ternyata perempuan, ya, perempuan. Share lagi ya. Ada screen. Oke. Baik teman-teman, maaf lagi nih gangguannya emang. Oke ya, jadi yang paling banyak menggunakan Facebook itu dari segi jenis perempuan. Ini bisa dimaklumi ya, karena saya lagi nih. Ya, adalah perempuan ya. Baik, kita lanjut. Bagaimana dengan pengguna Facebook di Indonesia? Jumlah pengguna Facebook di Indonesia ini sampai bulan Juni ada sekitar 163,7 juta. Itu banyak ya. Ini berarti hampir lebih dari 50% di Indonesia nih.
menggunakan Facebook. Seperti juga tadi di tingkatnya, maka pengguna Facebook di Indonesia ternyata beda ini. Ternyata di Indonesia lebih banyak anak laki, ya, laki-laki lebih senang menggunakan Facebook di Indonesia. Mungkin perempuan Indonesia mungkin agak malu kali ya, karena juga belum tahu kita. Tapi yang jelas dari data yang ada itu laki-laki menepati paling banyak 55%, sementara perempuan adalah. Sekarang kita lihat di usia pengguna. Di usia pengguna, ternyata Facebook ini lebih banyak digunakan oleh mereka yang berusia antara 25 sampai 34 tahun. Ini 35,4% dari jumlah keseluruhan pengguna Facebook Indonesia. Peringkat kedua, usia 18 sampai 24 tahun, ini juga cukup banyak, 29,9%. Jadi bisa kita sederhanakan bahwa pengguna Facebook ini range umurnya antara 18 sampai 34 yang paling banyak. Ya, karena mungkin usia-usia yang cukup dinamis ya. Nah, semakin tua ternyata itu jumlah pengguna Facebooknya sedikit. Kita lanjut. Kita berangkat ini. Oke ya, maaf lagi teman-teman, ini lagi agak error ini hari ini internetnya. Oke ya, kita balik ke Instagram sekarang. Itu diluncurkan tahun 2010 ya, dikembangkan oleh Facebook. Kita lanjut aja, ini teman-teman bisa nanti lihat. Oke, pengguna Instagram di Indonesia ini lebih dari 1 miliar ya, data terakhir. Sama seperti Facebook tadi, ternyata memang penggunanya masih perempuan ya, paling banyak sekitar 52%. Memang perempuan memang lebih senang eksis ya, lebih senang dapat perhatian, lebih senang curhat ya. Oke. Ini sekedar informasi bahwa follower terbanyak di dunia itu adalah Cristiano Ronaldo, terus disusul oleh Ariana Grande sama Dwayne Johnson ya. Bagaimana dengan Instagram Indonesia? Penggunanya sebanyak 73,76 juta.
Ini hampir sepertiga dari Indonesia menggunakan Instagram. Nah, berbeda dengan Facebook. Ternyata Instagram ini lebih diminati oleh laki-laki. Sekitar 52% ya. Dari segi usia, ternyata Instagram Indonesia ini kalau tadi yang paling dominan adalah usia 25 sampai 34 tahun, maka kalau di Instagram ini yang paling banyak adalah usia 18 sampai 24 tahun, jadi anak-anak remaja ya, atau anak-anak teman-teman mahasiswa. Lainnya adalah profesional muda ya, 25 sampai 34 tahun, sampai 35 44 tahun, ini juga cukup banyak ya. Kita lanjut. Nah, follower terbanyak masih Ayu Ting Ting ya, dengan sekitar 38 juta. Raffi Ahmad dan Nagita, dia gabung nih berdua, 30 juta. Syahrini 34 juta, dan Yuli Latifusina 33 juta. Dan Laudia Cynthia Bella 29 juta. Ini hanya buat informasi aja. Terus bagaimana dengan penggunaan media sosial lain adalah YouTube. YouTube ini sebenarnya 1 tahun setelah didirikannya Facebook. Dia lahir tahun 2005 ya, oleh Jay Karim, Stephen Chen, dan pendapatannya ini 15 miliar dolar, lumayan banyak ya, tahun 2019. Kita lanjut. Oke. Di YouTube ini untuk tingkat dunia, subscriber paling banyak adalah T-Series ini dari India ya, sama PewDiePie, Cocomelon, sama Minecraft, sama Set India. Oke, kita lanjut aja. Untuk Indonesia sampai sekarang belum ada datanya ya. Berapa sih jumlah pengguna YouTube ya di Indonesia? Belum ada. Tapi yang jelas kalau mengenai subscriber terbanyak ada datanya. Kita lihat siapa sih subscriber terbanyak di YouTube. Dan masih dinominasi sama orang-orang selama ini yang kita kenal, itu Atta Halilintar ya, sekitar 24,3 juta, disusul oleh Ricis Official yang Ria Ricis ya, 21,3 juta, dan Gen Halilintar ini adik kakak sama Atta Halilintar 16,5 juta. Kemudian dia bersama nih sama Ras Entertainment yang punyanya Raffi Ahmad ini ya, 16,5 juta, disusul oleh Baim Paula, suami istri nih ya, 14,9 juta, dan The Sini Pinat. Sini Pinat ini adalah semacam YouTube untuk acara hiburan. Nah, sekarang bagaimana dengan di era pandemi ini? Apakah orang benar-benar memanfaatkan media sosial ini? Coba kita lihat di Facebook. Di Facebook ini ternyata orang yang menggunakan Facebook meningkat. Orang mulai bikin akun baru. Kalau kita lihat di bulan Februari itu ada sekitar 151 juta ya pengguna Indonesia pada bulan Februari sebelum ada COVID-19 yang diumumkan pada tanggal 15 Maret nggak salah, awal Maret. Nah di bulan Maret itu ada kenaikan sekitar 2 juta ya, 153 juta. Di bulan April ada lonjakan kenaikan karena memang ini masyarakat itu sangat antusias untuk menggunakan media sosial karena memang mereka nggak bisa kemana-mana, ya kan? Aktivitas mereka memang terlockdown di rumah, ya kan? Nggak mungkin juga mereka makan, masuk kamar, mandi, nggak mungkin. Pasti mereka harus mencari kegiatan-kegiatan yang bisa mengekspresikan diri dia. Nah, salah satunya adalah media sosial. Nah, di sini adalah Facebook. Ada kenaikan sekitar 5 juta. Di bulan Mei kita terus naik, ini jumlahnya terus naik menjadi 161 juta, ada kenaikan 3 juta, dan di bulan Juni kemarin itu 163 juta. Ini kalau kita bandingkan kenaikan di bulan Februari sampai bulan Juni 2020, kalau kita bandingkan dengan 2019, malah kebalikannya. 2019 kalau tidak ada COVID, pada bulan Februari 138 juta. Pada bulan Maret turun. Kalaupun ada kenaikan di bulan April, di bulan Mei, itu kenaikannya tidak terlampau tinggi seperti di tahun 2020 dalam rentang waktu yang sama, Februari, Juni. Oke, kita lanjut. Bagaimana dengan Instagram? Instagram sama juga ada kenaikan cukup tinggi ya. Kita lihat di bulan Februari itu ada sekitar 62,4 juta pengguna Instagram Indonesia. Pada bulan Maret 64 juta. Pada bulan April ini juga sama, naik terus ya. April itu sekitar 55,7 juta. Dan di bulan Mei ketika memang sudah ada PPSB itu
ada kenaikan cukup besar, sekitar 4 juta, 69,2 juta. Dan pada bulan Juni kenaikan sampai terus. Jadi kenaikannya memang terus nanjak ini. Kalau kita lihat data. Berbeda dengan pada rentang waktu yang sama di tahun yang berbeda. Di tahun 2019 itu malah terjadi sama seperti Facebook, terjadi penurunan penggunaan Instagram itu. Itu pada bulan Februari sekitar 62 juta, pada bulan Maret itu malah drop menjadi 54 juta. Ya, ini mungkin ini salah ini. Ya 54 juta. Kemudian bulan April ada 55 juta. Kenaikan Cuacanya juga buruk sama hujan ini. karena ada COVID. Mati. Maaf ada sedikit gangguan teknis putus-putus memang. Kita lihat bahwa ada cuaca di Jakarta agak mendung juga, mungkin karena pengaruh cuaca ini agak sedikit putus-putus dan mengganggu jalannya webinar ini. Kita akan segera perbaiki. Terima kasih. Ya, ini udah. Ayo Pak Ir. Ayo lanjut Pak. Ya udah nih. Oke, Dah. baik. Oke, terima kasih Kang Budi. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, lagi mohon maaf ini ada gangguan teknis ini. Aduh. Terus. Kita lanjut. Oke, selama era pandemi ini, selama sejak bulan Maret sampai Juni, di YouTube juga ada kenaikan subscriber ya. Kalau kita lihat di bulan Maret itu Atta Halilintar itu punya subscriber sekitar 21,1 juta. Nah, pada bulan Juli, awal Juli itu naik menjadi 24,3 juta. Artinya di sini lagi-lagi orang memang memanfaatkan media sosial ketika di era pandemi ini. Jadi kita kebayang nggak sih kalau memangnya nggak ada media sosial, nggak ada new media, terus kita mengalami pandemi. Bisa kebayang teman-teman semua kita mungkin pada bete di rumah. Tapi dengan adanya media sosial ini, new media ini, maka mungkin kita agak terisi sedikit.
Terus kita lihat di peringkat kedua ada Riris, Ricis official ya, Ricis itu Ria Ricis ini pada bulan Maret 19,2 subscribernya. Pada awal Juli 21 naik menjadi 21,3 juta. Ini juga ada kenaikan cukup signifikan, ada 2 juta ini, lumayan. Terus kalau kita lihat Gen Halilintar juga sama, ada kenaikan dari bulan Maret 13,5 juta subscriber, pada awal Juli naik menjadi 16,5 juta. Ini cukup tinggi nih kenaikannya ya, sekitar 3 juta subscriber. Kemudian disusul oleh hampir sama ini angkanya mereka, yaitu oleh Rans Entertainment. Rans Entertainment ini pada bulan Maret dia mempunyai subscriber 12,4 juta. Pada bulan Juli menjadi 16,5 juta. Ini juga kenaikannya tinggi, 4 juta subscriber. Jadi Anda bisa bayangkan berapa uang mereka ini ya, dapat duitnya dari monetisasi dari YouTube mereka. Kemudian kalau kita lihat di sini Pinat, itu di bulan Maret subscriber mereka 9,8 juta, pada bulan Juli awal naik menjadi 11,1 juta subscriber. Yang menarik adalah Baim Paula yang ketika bulan Maret dia kalah sama sini Pinat, karena dia cukup naik ini ya. Kalau kita lihat dia pada bulan Maret dia 9,5 kalah dengan sini Pinat, tapi ketika di bulan awal Juli dia menjadi 14,9 juta subscriber. Jadi artinya memang selama masa pandemi ini orang lebih senang atau paling tidak memanfaatkan media sosial, new media untuk mengisi hari-hari mereka. Selainnya adalah apa aja sih yang ada di konten era pandemi? Umumnya memang terkait dengan COVID-19 ya. Juga ada kegiatan bahasa PSBB di rumah aja, entah itu olahraga, entah masak, macam-macam. Ada juga cerita masa lalu. Ini terutama kalau kita lihat di Facebook ya. Jadi kita ada kecenderungan orang let post. Bahkan mereka bisa mencerita 30 tahun yang lalu lengkap dengan foto-fotonya. Karena memang juga mereka bingung juga bagaimana mengisi konten. Ya kan, karena mereka di rumah terus, ya mereka punya ide bongkar-bongkar album, ya kan, cerita lagi masa lalu mereka dibikin banyak. Lalu di Facebook itu bisa mereka muat panjang, karena memang disediakan oleh Facebook. Kemudian ada juga ceramah dan kajian agama, karena kemarin juga tuh cukup banyak, karena memang kebetulan juga ada bulan Ramadan ketika COVID. Setelah itu juga ada talk show, diskusi, dan bincang santai. Musik juga begitu, ada orang karena banyak artis yang nggak bisa manggung, mereka memanfaatkan YouTube sebagai sarana mereka untuk mengekspresikan diri dan juga buat mencari dana juga bisa gitu, berkaitan dengan nanti ke monetisasi. Kemudian juga ada bisnis, penggalangan dana, dan secara langsung. Saya pikir karena ini waktunya udah cukup lama ya, saya sudahi dulu sampai sini karena nanti masih ada pembicara dua, mungkin nanti kita bisa buka di forum tanya jawab. Saya pikir gitu dulu Pak Moderator, saya kembali ke moderator Kang Budi Nugraha. Terima kasih. Baik, Mas Irmanto, terima kasih pemaparannya cukup aktual saya kira ya. Mudah-mudahan relevan dengan kondisi terkini dan teman-teman peserta bisa menyimak atau bisa memahami dengan kondisi yang apa yang disampaikan. Selanjutnya saya beri kesempatan dulu kepada narasumber yang kedua, Mas Romi Sahril, seorang wartawan senior. Beliau adalah redaktur senior di Harian Nasional Terbit, kemudian dosen di beberapa universitas. Beliau juga adalah penulis kolumnis. Dia akan berbagi pengalaman atau berbagi sekedar merefresh mungkin buat teman-teman, karena sebagian besar peserta adalah jurnalis, merefresh tentang apa sih yang dimaksud dengan new media dan dihubungannya dengan kondisi yang terkini. Silakan Mas Romi, waktu ya 15 menit mungkin bisa memberikan penjelasan atau highlight. Mas Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia semuanya. Selamat siang dan sore. Terima kasih buat Mas Akinus, para senior saya semua, juga para peserta yang kami hormati semuanya. Saya juga ada senior saya dan Pak salam Bang. Terus juga ada beberapa yang juga para peserta dari
para milenial. Semoga kita semua dalam sehat selalu dan bisa menjalankan aktivitas kita sesuai dengan sebelum kami masuk ke materi media di era milenial tadi dipaparkan oleh saya sebagian kerja jurnalistik di era new normal. Nah, sebelum saya masuk itu saya ingin sedikit mengenai topik yang ini hingga detik ini belum kelar. Gitu. Karena apa? Karena itu yang kita lihat banyak tempat-tempat yang masih zona merah, ya, yang bersama yang positif masih bersama. Sehingga ini mempengaruhi semua aspek kehidupan, ekonomi, politik, karena semuanya juga termasuk kerja jurnalistik. Karena kita mengangkat tema ini, bagaimana kita menyikapi kerja jurnalistik di era normal. Tapi sebelum masuk ke situ, saya coba ingin kita review karena saya itu mendapat 4 poin bagaimana kita menyikapi di era kerja jurnalistik di era new normal. Saya mengutip dari ceramahnya sahabat saya ada namanya dia entrepreneur juga dalam menyikapi pandemi saat ini kerja kita itu ada 4 poin. Ya. Yang pertama, bagaimana kita spiritual empowering atau spiritual training. Yang kedua adalah bagaimana kita physical distancing atau social distancing. Yang ketiga, bagaimana kita social connecting, bukan social distancing, tapi social connecting. Dan yang keempat adalah bagaimana kita digital employing. Nah, sebelum saya masuk ke situ, bahasan tersebut, saya coba kita refresh dulu ya, karena saya lihat pertama bukan hanya dari orang-orang yang logika, alias lewat 50 tahun, juga bukan dari logika, alias hilang 50 tahun, karena saya lihat juga banyak yang dari kaum milenial. Kita refresh sedikit bagaimana jurnalistik sebelum kita masuk era normal, karena kan kita seperti ada orde lama, orde baru, orde reformasi. Nah, sekarang masih pada orde era new normal. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Nah, pertama sebelumnya kita flashback, karena kan banyak ini kaum milenial yang belum tahu kerja jurnalistik itu seperti apa sih? Apa sih yang dimaksud jurnalistik? Sehingga mereka tahunya kan sekarang udah mengenal yang canggih-canggih, ya. Itu kenal tablet, itu kenal yang modern, ya, Facebook, Instagram tadi dijelaskan, YouTube dan sebagainya. Nah, mereka tuh belum tahu kalau kita mau flashback ke belakang, ya, jurnalistik di era 80-an, bagaimana para senior kita melakukan kerja jurnalistik, ya, dari mencari berita, mengolah berita, mengemas berita, sampai ditampilkan itu berita, sampai bisa dibaca orang banyak, dilihat orang banyak, dikemas sehingga bisa dinikmati. Nah, mereka itu belum tahu sekarang, belum tahu mengerti. Nah, sekarang tinggal buka handphone, mau berita, baca, langsung mau berita. Nah, saya ingin merefresh ke masalah ini. Jadi bagaimana orang-orang senior kita dulu, orang-orang tua kita, bagaimana cara itu dihadapkan pada mesin musik. Nah, apakah mereka tahu tuh yang namanya mesin musik? Mesin yang bisa ngetik, kalau salah nggak bisa diaktif, nggak bisa di-delete, tapi harus ulang lagi. Ya. Belum ketemu kalau seorang reporter mau menyerahkan tulisannya kepada redaktur, ya, apakah itu diterima atau enggak? Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau nggak diterima, mereka harus ngetik ulang. Itu kan harusnya anti, ya. Karena mesin itu setiap perusahaan itu ada yang punya satu, dua, ada yang satu harus nanti 8 orang dan seterusnya. Jangan ada sih saya belum pernah ngalamin gitu. Saya ngalaminnya di apa saja. Nah, itu bagi yang milenial. Setelah itu kita masuk ke era 90-an. Nah, itu udah mulai tuh perangkat pendukung kebetulan. Gitu. Ada yang namanya pager. Bagaimana kita berkomunikasi dengan narasumber, atau berkomunikasi di relasi. Nah, itu
mengandalkan pager. Pager pun itu satu arah, jadi ketika nerima pesan nggak bisa kita call balik atau kita bisa mengembalikan. Nah, pager bentuknya seperti apa? Nah, apakah tahu anak-anak milenial sekarang pager penggunaannya untuk menghubungkan dengan narasumber? Apakah ketika itu perlu dengan handphone? Belum ada handphone, yang ada telepon umum, telepon rumah. Oh ini telepon harus nanti untuk ini dengan narasumber. Nah itu yang sedikit saya ingin flashback. Nah, masuk di 2000 baru itu ada namanya handphone, dan sehingga memudahkan kerja jurnalistik, memudahkan kita untuk berkoordinasi dengan di redaksi, reporter dengan redaktur, redaktur dengan redaktur dengan kamerat dan seterusnya. Kita memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan narasumber kita, sehingga apa yang kita inginkan bisa mudah. Nah, baru tuh masuk jelang awal 2000, tahun 2000, masuklah era di mana itu ketika itu baru ada cuman media cetak dan media elektronik. Ketika yang media cetak baru didominasi oleh koran, sehingga koran dan televisi dan radio. Nah, masuk di awal 2000 baru masuk media online. Nah, di media online itu baru kita lihat fase tadi saya sedikit bicara mengenai namanya filmnya kolonial milenial. Sekedar refreshing aja, sekedar refresh melihat ke belakang bagaimana pola kerja para senior kita yang dulu menjadi wartawan hadapan dengan yang namanya mesin itu, bukan dengan komputer, bukan dengan laptop, bukan dengan tablet, sehingga perjuangan itu begitu berat. Nah, kalau sekarang era sekarang lebih mudah, tapi sebenarnya kerja jurnalistik itu tidak luput dari kode etik jurnalistik. Ya, bagaimana kita harus bekerja itu berlandaskan kode etik jurnalistik. Juga ada pakem penulisan mau atau yang bisa juga dengan saja. Nah, ini itu berbeda nanti dengan era new normal. Nah, itulah sedikit mengenai gambaran mengenai kerja jurnalistik from kolonial to milenial. Nah, sekarang di masa pandemi ini yang kita khawatirkan adalah kan kesehatan. Ya. Orang sekarang khawatir kalau melihat ketemu dengan orang saling curiga, salah menangis sekarang lebih nggak berani. Karena kalau nggak mereka yang menularkan atau kita yang menularkan, nggak heran. Makanya kan rapidnya sekarang begitu banyak di mana-mana. Nah, inilah yang menjadi concern kita, bagaimana kita bisa hati-hati dalam menjalankan kerja jurnalistik. Untuk itu kan nggak semua perusahaan media itu menyiapkan standar protokol kesehatan. Harusnya kan memang setiap penerbitan itu perusahaan kan itu menyiapkan dia standar protokol kesehatan. Masker, masker. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindari kontak, untuk menghindari mencegah COVID itu menular. Terima kasih, Mas Didi. Nah, ini langsung masuk ke media online. Nah, media online sekarang kan sudah menjamur, mulai dari media online raksasa sampai media online biasa. Tahu nggak sih kita itu awal-awal media online itu bisa seperti sekarang menjamur itu mulainya dari mana? Nah, kalau kita berdasarkan data media online atau online journalism dikenal dengan jurnalisme online itu lahir sekitar tanggal 19 Januari 1998. Ya. Nah, saat itu Mark Webb membedakan cerita perselingkuhan Presiden Amerika Serikat Clinton dengan Monica Lewinsky, atau sering disebut Monica Lewinsky. Tapi kita di sini nggak ngomongin gosipnya ya, ini soal data aja ya. Cikal bakal bagaimana media online itu menjamur di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, atau juga akhirnya sampai ke kita. Sekali lagi bukan soal gosipnya ya, tapi tentang awal mula cikal bakal media online itu menyebar. Nah, berita tersebut
tersebut ditulis oleh Mark di website pribadinya, ya, terus report setelah majalah Newsweek dikabarkan menolak untuk memuat kisah skandal yang merupakan hasil investigasi dari majalah Newsweek. Nah, ketika itu langsung itu dipublikasikan dan itu mulai ramai karena apa? Ini kan menyebar tentang Monica Gas melalui media internet. Nah, pada 95 setelah sekian dan lebih kemudian menerbitkan isi publikasinya. Nanti final. Sekarang makanya tidak heran banyak media-media online yang besar, yang raksasa, sampai yang biasa kita lihat saat ini itu ada di dunia kita. Bagaimana sih sekarang menyikapi cara kerja media online, media televisi, media cetak? Sedikit soal media online. Kalau media online kan dia praktis ya, nulis cepat, kirim link jadi bisa dilihat. Terus bisa dikerjakan kapan saja, mau di rumah kah, ya, mau di kantor, mau di kafe, tinggal bikin berita, upload, terus di share linknya bisa kita nikmati. Nah, kalau ini media cetak yang saat ini memang resikonya ketika pandemi itu dia harus memutar otak. Karena apa? Karena otak itu mempengaruhi karena ketika itu orang lebih banyak di rumah sehingga otak itu sangat berkurang. Nah, bagaimana menyiasatinya di masa pandemi ini? Banyak media cetak yang tadinya terbit berkala 7 hari dari Senin sampai Ahad sampai Minggu, coba untuk menyiasati strategi supaya tetap terbit, ada yang menerbitkan sampai Sabtu, bahkan ada yang sampai memilih Jumat, Sabtu, pekan Sabtu dan Minggu dia nggak memilih terbit, karena apa? Untuk menyiasati, karena kalaupun itu terbit, ya, koran terbit, itu yang mau beli siapa? Karena orang yang udah banyak di rumah. Nah, ini yang dia siasati, ya, untuk supaya tetap bertahan tetap. Nah, media TV pun gitu, ya, elektronik sekarang kita lihat, kalau kita dengar ya ada pembentukan media. Jadi sekarang yang tadinya itu satu tim itu 3 orang dari kameramen, reporter dan driver, sekarang cukup 1 orang. Jadi 1 orang bisa jadi berfungsi sebagai kameramen, dia bisa juga berfungsi sebagai reporter, bahkan dia bisa berfungsi sebagai kalau nggak editor, yang menulis, kalau nggak dia scriptwriter. Nah, ini yang diminimalisir oleh pihak perusahaan. Sehingga tidak heran banyak yang pengaruh COVID ini bukan hanya pengaruh pada bidang ekonomi, tapi juga di bidang jurnalistik yang sangat mempengaruhi. Tidak heran kita dengar gitu kalangan pengurangan karyawan. Karena apa? Karena menyiasati masalah pandemi COVID ini. Nah, masuk ke slide berikutnya, Mas Budi. Nah, ini intinya bagaimana menghadapi new normal, ya, kerja di era new normal. Tadi saya terlewat, sebenarnya new normal itu tergantung paradigma dari kita masing-masing. New normal, normal baru. Kita mau melihatnya dari sudut pandang mana? Apakah kita melihat dari positivisme, paradigma positivisme, atau paradigma kritis? Gitu. Kalau melihat paradigma positif, ya kita melihat new normal itu seperti new normal yang ada. Padahal kan sebenarnya kerja jurnalistik itu dari dulu jadi begitu aja. Tetap pada pakem 5W1H dalam diri. Dia tetap menghormati, melakukan kerja kode etik jurnalistik. Nah itu aja. Nah ketika masa pandemi ini apa? Tinggal masalah bagaimana peliputannya. Yang biasanya mereka melakukan peliputan di lapangan atau liputan tatap wajah, tapi sekarang memanfaatkan teknologi kayak Zoom, Hangout, Google Meet, dan seterusnya. Nah, di era new normal ini, lagi-lagi itu tergantung kita menampaknya seperti apa ya new normal. Nah, tetap untuk kita itu mengandalkan protokol kesehatan. Ada 4 hal penting dalam kita kerja di era new normal ini. Yang pertama adalah
spiritual training atau juga bisa disebut spiritual empowering. Bagaimana kita menguatkan spiritual kita. Yang pertama itu dulu. Bagaimana kita menguatkan spiritual kita. Ya, kita berdoa dalam sebelum kita bekerja, ya kita kan minta. Kenapa ini diperlukan? Karena dalam kita melakukan sesuatu pekerjaan, itu tidak bisa dari berdoa dan berusaha. Nah, ibaratnya di ini, kalau kita ilustrasikan, kenapa kita butuh perlindungan? Kalau kita berada di jalan raya, ya, ketika kita udah berhati-hati berkendaraan, ya, kita lampu merah, kita yang kuning tidak hati-hati itu kita jalan. Nah, kita udah standar lalu lintas yang kita lakukan. Tiba-tiba ada kendaraan lain yang ceroboh, ya, dia menerobos lampu merah, dia itu kurang kendali dan sebagainya, hingga akhirnya mengenakan orang lain. Nah, ini yang diperlukan oleh kita. Kita berdoa setiap saat, ya, bagi yang muslim, artinya tidak lepas dari waktu memohon. Gitu. Nah, bagi yang muslim, kita juga berdoa terus waktu memohon. Nah, ini yang dipentingkan. Yang pertama itu spiritual training atau empowering. Ya. Nah, itu yang diterapkan oleh jurnalis yang tempat saya bekerja saat ini. Yang kedua, masjid mohon juga physical distancing atau masjid distancing. Ya. Nah, kalau kita physical distancing, seandainya fisik kita tidak bisa dijaga, dan minimal muka kita yang dijaga. Karena apa? Karena sekarang yang terjadi jumlah daripada yang kena COVID, yang positif yang sudah sembuh alhamdulillah terus bertambah. Nah, yang naik, yang kena pun cukup naik. Karena kita lihat satu sisi kita berusaha untuk mencegah COVID, tapi di sisi lain orang masih banyak berumur nanti dan sebagainya. Sehingga kita perlu atau kalau kita tidak menjaga badan kita, minimal buka kita, makanya juga pakai masker. Nah, itu juga yang harus dilakukan oleh standar perusahaan pers. Nah, itu juga yang harus dilakukan itu juga yang harus dilakukan oleh standar perusahaan pers. Nah, itu setiap media harus menyiapkan atau bisa bilang harus ada hand sanitizer untuk menggunakan masker dan sebagainya untuk melindungi kita. Nah, yang ketiga, social connecting, ya. Bukan social distancing, mana kita jaga jarak. Nah, itu kita social connecting. Social connecting itu kita berhubungan dengan satu sama lain. Kalau di redaksi, ya, reporter berkoordinasi dengan redaktur, berkomunikasi dengan rektor, dengan pemret, terusnya bagian sirkulasi juga pun harus kita sosial connecting. Dengan narasumber kita harus sosial connecting. Yang biasa narasumber kita, yang biasa kita tetap kita, biasa tetap kita. Bagaimana menyiasatinya? Ya, kita bisa ada kita ada peraturan dan sebagainya. Nah, ini sosial connecting harus kita harus jaga, terutama dalam menghadapi narasumber, karena narasumber jadi bahan utama buat kita bagaimana kita mengikuti statement mereka itu dari awal dulu ya. Cepat Mas Budi, kemudian banyak banget. Terakhir ya. Nah, digital applying, nah, jadi itu memanfaatkan aplikasi digital. Sekarang ini kita tidak perlu lagi membayar tempat tes, sertifikat di hotel, membayar seminar. Nah, cukup dengan digital employee ini memanfaatkan aplikasi. Ini aplikasi Zoom juga bisa manfaatkan. Nah, dengan ini kita bisa menjangkau bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Depok, bukan hanya di Bogor, Bekasi, tapi kita juga menjangkau ada yang Palembang dari sini. Bahkan sebenarnya ada yang dari luar negeri, sehingga bisa melihat negeri ini. Atau orang dari Jepang, gitu kan, minimal. Nah, ini kita memanfaatkan digital employee. Beda dengan masa ketika era kolonial yang disebutkan, ya, kata
jadi sangat berat tantangan. Tapi sekarang udah beda. Kalau kita mau ngobrol, kita bisa dengan narasumber. Sekarang udah banyak menggelar Zoom, ya kan? Virtual seminar, sekarang udah menggelar itu. Nah inilah yang memudahkan kita untuk kerja era jurnalistik di masa era normal ini. Demikian Mas Budi. Misalnya, takutnya kalau kelemahan mati ini, ada tujuan lagi. Baik, terima kasih Mas Romi atas pemaparannya. Ya, walaupun mungkin gangguan ini cuaca atau apa, koneksinya agak lemah, suaranya nggak terlalu keras, tapi mudah-mudahan sebagian bisa menangkap inti pembicaraan dari apa yang disampaikan oleh Mas Romi. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab saja. Ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan peserta. Sebentar saya baca satu persatu saja dulu mungkin dari, waduh banyak sekali ini pertanyaannya. Bentar. Nah, pertanyaan pertama nih dari Pak Julkarnain Alpisahrin. Saya sebetulnya kenal namanya nih dulu, guru saya juga di media. Mungkin siapa terserah, mau Mas Romi duluan atau Mas Irmanto duluan. Pertanyaan pertama tadi mungkin ke Pak Irmanto. Ya, dari Pak Julkarnain Alpisahrin. Pertanyaan adalah, mengapa di dunia lebih banyak pengguna perempuan untuk Facebook dan Instagram, sedangkan di Indonesia lebih banyak pengguna kaum pria? Nah, mungkin Mas Irmanto langsung aja jawab dulu satu persatu, santai aja. Nanti juga Mas Romi kalau mau jawab silakan. Mas Irmanto silakan. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan ini memang menarik ya. Mungkin kalau di dunia itu, kalau kita mojoknya ya, mana kan yang namanya perempuan itu kan senang ngomong ya, kan lebih banyak senang ketimbang kita anak laki. Tetapi ini memang nggak mesti begitu. Pertama kalau kita kaitkan dengan Instagram, kalau Instagram di Indonesia justru banyak yang banyak itu malah perempuan, sementara kalau yang di Facebook malah laki-laki. Cuma kalau di dunia itu yang banyak adalah perempuan. Kalau saya sih menganalisanya sangat sederhana saja. Barangkali di Facebook ini kenapa lebih banyak anak laki? Karena di Facebook ini orang lebih bisa mengungkapkan pikiran, pendapatnya maupun gambar maupun videonya lebih banyak. Katakanlah untuk percakapan-percakapan atau katakan tulisan-tulisan lebih panjang, anak laki mungkin lebih senang ke Facebook. Karena di Facebook ini bisa memuat sekitar 63.000 karakter, ya kan? Tetapi ini fenomena Facebook lebih banyak karena mungkin karena Facebook ini lebih awal muncul. Ketika awal muncul maka yang banyak menggunakan Facebook adalah laki-laki. Tapi kalau kita lihat di Instagram, di sini memang agak berbeda. Kalau di Instagram di Indonesia itu lebih banyak anak perempuan karena di Instagram memang lebih mengutamakan foto. Nah, kalau yang namanya narsis itu kemungkinan lebih besar adalah teman-teman kita yang dari jenis kelamin perempuan. Nah, kayak anak laki kurang begitu, tapi emang ini cuma beda tipis ya, beda tipis antara sekitar nggak sampai 10%, cuma sekitar 2-5% saja. Jadi sebenarnya ini akan terus bisa berkejaran, mungkin ke depan bisa jadi nanti nanti di Facebook nanti yang naik adalah perempuan, bisa jadi. Tapi kalau memang kecenderungan penggunaan Facebook menurun, maka dia larinya ke Instagram, maka akan banyak yang menggunakan adalah pihak perempuan. Begitu juga dengan di YouTube. Kalau di YouTube sampai sekarang belum ada datanya mana yang lebih banyak. Tapi kalau kita lihat fenomena di YouTube ini atau di YouTube ini adalah yang paling banyak memang yang terkenal adalah YouTuber lelaki ya. Kalau kita lihat dari jumlah tadi subscriber itu umumnya adalah anak laki-laki. Nah, mungkin karena di sini adalah berbicara mengenai konten kalau di YouTube ya. Bagaimana dia bisa meng-create konten yang menarik ya, sehingga akan mengundang banyak subscriber. Lagi pula kalau di YouTube itu orang buat semacam diskusi talkshow. Nah biasanya yang senang talkshow yang itu yang berkaitan dengan pemikiran itu lebih banyak kemungkinan lebih banyak adalah anak laki-laki. Kalau kita lihat kemunculan YouTuber baru sini juga kebanyakan adalah anak laki. Kita lihat katakanlah Sandiaga Uno, ya kan selama pandemi ini dia muncul. Itu langsung subscriber sampai sekarang udah sampai 300.000. Terus kita lihat lagi ada Helmi Yahya, ya kan? Dia juga pas di bulan di masa pandemi ini dia juga bikin YouTube.
kan itu juga langsung naik jumlahnya. Saya tidak melihat ada public figure yang bikin YouTube lantas langsung naik ininya subscribernya. Begitu juga dengan Refli Harun, dia juga bikin juga itu kan. Jadi mungkin nanti ke depan mungkin yang Instagram mungkin akan lebih banyak nanti, terus mungkin teman-teman dari jenis kelamin perempuan, tapi di YouTube saya sih berpikir ini akan tetap leading sektor jenis kelamin laki-laki. Nah, nanti kita bisa lihat nanti mungkin setahun atau 2 tahun ke depan bagaimana ini perbandingan ini akan terus berkejaran, apakah tetap perempuan leading karena laki yang leading. Kita masih bisa lihat ke depannya nanti. Saya pikir itu buat sementara ini jawaban yang cukup menarik pertanyaan kenapa banyak perempuan dan laki dalam media sosial. Terima kasih, begitu Pak Moderator. Baik, Mas Jo, mungkin tadi sudah dijawab dari Mas Irmanto. Mas Romi mau nambahin atau untuk jawaban itu ada tambahan? Baik. Ini buat senior saya nih, kita menambah ini populasi jumlah wanita kan di dunia juga memang lebih banyak. Yang pertama. Yang kedua, kalau di luar negeri itu yang misalkan bukan didominasi wanita, karena wanita lebih banyak yang bekerja, sehingga mereka kerja sambil kerja. Kalau di Indonesia sebaliknya yang kerja bapak-bapaknya, jadi bapak-bapaknya ya otomatis untuk menggerakkan jaringan itu orang lebih sibuk dengan pekerjaannya. Itu aja sih Bang Budi. Baik, Kak Romi, itu pertanyaan untuk udah Jul ya. Sementara nanti mungkin kalau ada tambahan nanti kita diskusi lagi. Pertanyaan kedua selanjutnya ke Mas Edi Swerli dari bibdo.com. Mas Edi menanyakan ke Mas Romi dan Pak Irmanto bahwa di era sekarang media sosial dan aneka media di dunia maya adalah keniscayaan. Kita tidak bisa mengelak mau tamu akan bersentuhan dengan media terbarukan ini. Pertanyaannya, baik untuk Mas Irmanto dan bagaimana kiat untuk memanfaatkan media sosial ini? Instagram, Facebook, itu luas-luasnya. Kedua, bagaimana caranya mengoptimalkan media sosial untuk promosi bagi media online yang kita punya agar lebih powerful dan lebih banyak dijangkau oleh publik. Silakan mau Mas Irmanto dulu atau mau Kang Romi dulu, silakan. Oke, boleh. Kang Irmanto dulu ya, Kang Romi sebentar ya. Oke, mungkin kita pernah mengenal istilah content is the king ya. Artinya di sini kalau kita ingin banyak follower atau subscriber, maka kita harus perhatikan bagaimana konten yang kita garap. Kan? Mungkin di sini ada semacam katakanlah spesialisasi. Memang ada YouTube yang khusus makanan aja, ada yang khusus yang makanan saja, atau ada juga yang semacam reality show, ya kan? Atau ada juga semacam agama terus. Kita bisa lihat lah Ustadz Abu Somad itu kan pasti isinya agama terus, tapi subscribernya sampai sekarang hampir 1 juta di YouTube, ya kan? Dia khusus sama agama terus, jadi dia tidak campur-campur. Beda dengan artis katakanlah sekarang kalau kita lihat Raffi Ahmad itu dia lebih banyak ke reality show, ya kan? Dia bisa meng-create konten yang sehingga orang perang gitu ya, macam perang, sehingga dia emang subscriber lebih banyak. Tapi kalau kita ingin spesialisasi, saya pikir kita harus emang bikin spesialisasi. Katakanlah Refli Harun itu dia hanya bicara diskusi atau mengenai hal-hal bersifat kenegaraan politik. Dia membahas itu terus saja, ya kan? Sehingga dia kalau orang pengen tahu bagaimana mengenai situasi politik, bagaimana analisa politik, bagaimana mengenai hukum tata negara, maka orang langsung berpikiran Refli Harun, ya kan? Sampai hari ini mungkin udah hampir 300.000 juga subscriber. Padahal dia baru bikin pas bulan pandemi ini. Jadi mungkin konten itu yang mesti kita perhatikan. Di samping konten juga kita harus bisa namanya istilahnya kedua itu adalah kemasan, packaging, ya kan? Konten kalau tidak ada packaging nggak menarik, kalau juga nggak bakal melihat. Jadi sebenarnya packaging itu, kemasan itu adalah ratunya juga, ya kan? Kalau konten adalah raja, maka packagingnya adalah ratunya. Nah, 2 hal ini yang mesti kita perhatikan ketika kita ingin menarik subscriber ataupun follower, ya kan? Itu yang mesti kita perhatikan. Kalau kita memang menyakit, dan juga harus dicermati, jangan kita mengambil karya orang lain. Katakanlah
kita bisa melihat tuh ada cuplikan-cuplikan dari wawancara katakanlah dengan UAS, terus kita ambil, terus kita masukkan ke YouTube, itu sebaiknya jangan, ya kan? Karena nanti lama-lama orang akan meninggalkan media sosial kita. Jadi kita kalau bisa memang harus yang karya kita sendiri, yang original, sehingga ini yang membuat orang ingin selalu hadir ke media sosial kita. Yang enaknya itu adalah bahwa kita memang kalau begitu kita harus aktif terus. Katakanlah sehari itu bisa bikin 3 konten, ya kan? Bisa bikin 3 konten sehingga itu akan terus bergulir. Karena nanti akan ada kaitannya dengan monetisasi dari media sosial kita, terutama di YouTube ya. Di YouTube itu kalau kita bisa dengan viewers sekitar 1.000 orang, tentunya ada persyaratan, yaitu katakanlah kita harus punya subscriber minimal 1.000, kita juga harus punya jam tayang itu sekitar 4.000 jam. Kalau kita sudah memenuhi persyaratan itu, maka kita akan bisa memonetize media sosial kita. Kalau kita minimal punya 1.000 viewer, itu kita udah dapat sekitar 0,3 sampai 0,8 dolar, ya kan? Atau katakanlah sekitar 7.000 sampai 10.000. Kebayangkan kalau selama sebulan kita bisa menggait katakanlah viewer sekitar 1 juta aja, bisa kebayangkan. Itu kita udah bisa dapat sekitar berapa? Kita melihat katakanlah artis-artis itu seperti kayak Raffi Ahmad, itu dia bisa minimal sebulan itu bisa sekitar dapat 5 miliar dari YouTube-nya. Memang ini keuntungannya orang terkenal memang di situ ya. Tetapi orang-orang tidak terkenal pun juga bisa kita bisa kita create, tapi memang kembali lagi ke konten dan packaging-nya. Sama juga nanti mungkin pendistribusiannya. Kalau kita tidak mampu juga dalam mendistribusikan media sosial kita, ini juga agak membuat kita tersendat dari follower dan subscriber. Saya pikir itu buat sementara mungkin bisa ditambah sama Ustadz Romli ini sama teman saya. Benar begitu, Pak Moderator. Kan Mas Romi mungkin mau nambahin pertanyaan Mas Edi Sugari tadi. Pertanyaan sama soalnya ditanyakan juga oleh Mas Tomo dari majalah Air Magazine. Silakan Mas Romi. Mas Romi silakan. Tadi dijawab sama saya menambahkan bagaimana kita harus punya packaging yang beda. Jadi kan sekarang orang lebih banyak pandemi COVID kan bulangan itu banyak di rumah 8 bulan. Jadi orang bagaimana bisa berrelasi, terus bisa dinikmati oleh diri dan keluarga orang lain dengan menciptakan sesuatu yang baru. Contoh yang lagi ramai itu ternak lele, kan hidroponik, bagaimana bikin angkung, kebayan, gitu kan. Nah itu banyak dilihat orang gitu. Nah itu yang packaging yang beda gitu. Nah, kalau kita punya packaging itu, saya rasa media sosial yang kita harapkan itu bisa berjalan dengan baik gitu. Juga jangan lupa influencer gitu. Influencer kan ini juga gitu. Tapi kita lihat ya, kalau lihat dan kita tidak sempurna. Nah itu aja nanti tambah. Baik, terima kasih Mas Romi, Mas Irmanto. Selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya, Mas Trisno dari Medan, dari Analisa Medan. Ini pertanyaan ditujukan ke Mas Irmanto. Pertanyaan pertama, saat PSBB, orang banyak melakukan aktivitas melalui medsos seperti Instagram, FB, dan lainnya. Bagaimana ke depan jika kondisi normal? Apakah aktivitas medsos akan masih sangat tinggi? Pertanyaan kedua adalah penggunaan medsos yang sangat tinggi saat PSBB. Apakah itu bisa membuat pendapatan dari FB meningkat atau yang lain atau informasi lain gitu dari FB, dari Instagram? Karena tingginya penggunaan medsos itu. Pengaruhnya mungkin maksudnya untuk FB, untuk Instagram. Ini pertanyaan Mas Trisno diajukan ke Mas Irmanto. Silakan Mas Irmanto. Oke, terima kasih. Bagaimana setelah pandemi? Apakah orang masih bermedia sosial? Sudah pasti akan tetap bermedia sosial. Cuma mungkin frekuensinya, ya kan? Frekuensinya mungkin berkurang karena orang sudah mulai lagi sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya, sudah kembali ke rutinitasnya. Tetapi tidak menghilangkan kegiatan bermedia sosialnya. Apakah dia akan ada peningkatan yang cukup tinggi nanti, katakanlah pada rentang waktu yang sama di tahun 2021, kalau di bulan Februari sampai bulan Juni nanti akan ada kenaikan yang cukup signifikan kalau dibandingkan tahun 2020, saya yakin kayaknya tidak ada kenaikan signifikan kalau memang sudah menjadi
normal kembali ya. Jadi nanti akan turun, itu artinya tidak ada penaikan jumlah pengguna Facebook maupun Instagram ataupun subscriber di YouTube. Pertanyaan keduanya adalah bagaimana, apakah ada pendapatan? Saya masih kurang, mungkin ini pendapatan pihak FB atau pihak Instagram atau gimana. Tapi kalau saya baca, kalau saya boleh katakan, kalau di FB sama Instagram ini, kalau berkaitan dengan pendapatan kita, diri kita sendiri umpamanya, kalau di FB ini dia beda dengan YouTube kan, karena kalau di YouTube itu kita bisa dimonetize, tapi kalau di Instagram memang bisa, tetapi itu sifatnya personal atau kalau menjadi endorse, ya kan. Tapi kalau kita lihat sekilas, selama pandemi ini memang banyak konten-konten yang berkaitan dengan produk, ya kan. Baik itu yang dia menyemplung ke figur tertentu. Katakanlah kita tahu ada komika itu apa bintang apa Darmawan yang kemarin ini sempat ramai. Itu dia kalau kita lihat YouTube-nya, dia sudah bisa memonetize Instagram dia secara pribadi, ya. Artinya dia terhambat dengan perusahaan, dengan produk-produk. Ya kan? Apalagi dia ketika terjadi peristiwa yang dia sempat diancam itu, katakanlah ada kutip diancam itu, dia terjadi kenaikan follower dari sekitar 2 juta naik menjadi hampir 4 juta. Ya kan? Jadi kalau kita lihat dari sana, maka tentu harga iklan tanda kutip yang bekerja sama dengan dia dengan perusahaan atau dia menjadi endorse itu pasti juga naik. Jadi kalau selama pandemi ini saya yakin ada hal tertentu yang harganya bisa naik karena pihak perusahaan juga yakin bahwa orang beralih ke media sosial untuk melihat konten-konten itu. Karena TV mungkin sebagian orang sudah mulai berpindah ke media sosial, sehingga nanti ada figur-figur tertentu emang yang bisa menjadi endorse-nya. Katakanlah Sandiaga Uno atau katakanlah RK, tapi itu bisa juga menjadi endorse. Tapi kebanyakan kalau kita lihat itu artis. Ini juga menjadi endorse dari produk-produk tertentu. Nah ini kalau saya lihat karena ada kenaikan jumlah follower, maka saya pikir itu. Baik, terima kasih Mas Irmanto. Selanjutnya ini pertanyaan untuk Mas Romi dari Arapik. Arapik Mbak atau Mas, tapi menurut Mas Romi, siasat apa saja yang harus dilakukan oleh para wartawan, oleh jurnalis di saat pandemi ini sehingga hasil liputannya akurat, tetap akurat. Itu maksudnya. Mas Romi, silakan Mas Romi. Pertanyaannya adalah bagaimana atau taktik atau siasat apa yang harus dilakukan oleh para wartawan saat pandemi sehingga hasil liputannya akurat. Silakan Mas Romi. Terima kasih. Pak Rafiq, terima kasih pertanyaannya. Strategi yang dilakukan wartawan ketika masa pandemi biar tidak ada. Yang dua kan kita punya kode jurnalistik ya, di mana kita harus tetap menjaga hubungan dengan narasumber. Karena setiap wartawan itu kan biasanya beda-beda ya, ada yang di hiburan, ada yang di politik, ada yang di kriminal, ada yang di bisnis, ada yang di olahraga. Masing-masing kan punya narasumber yang di olahraga yang berkaitan kira-kira untuk instansi sepak bola kita punya narasumber. Kita dengan pikiran bisa menjalin hubungan baik dengan bukan hanya sekedar positif bisa supaya menaikkan pembaca atau narasumbernya, tapi juga dia harus punya relasi hubungan baik networking. Jadi bukan sekedar mencari musuh, kan? Kalau hiburan kan selama ada yang bagus nih, aktif yang bagus, tapi dia bisa menjaga eksistensi aktifnya. Gitu. Nah ini makanya strategi ini yang harus dilakukan. Jadi tetap harus diaktif. Dari saya ini memang saya nggak mau di ini dipublikasikan. Ini off the record saja antara mas dengan saya. Nah, kita menjaga ini salah satunya. Supaya berita kita juga nggak ada. Dan juga hubungan baik kita dengan narasumber tetap terjaga. Karena setelah kita kerja sebagai jurnalis, kita kerja sebagai seorang wartawan, di luar pekerjaan kita tetap harus menjaga hubungan dengan narasumber. Itu sih Mas Budi. Baik Mas Romi, dan pertanyaan selanjutnya dari Mas Johari, Global News. New media tak jarang membuat informasi yang berlebihan atau hipertekstual, bagaimana menyikapinya? Karena dengan penyebaran secara massal dan masif, bila tidak disikapi dengan bijaksana, membuat kita terpapar informasi yang tidak dibutuhkan, bahkan bisa saja informasi itu mengarah ke hal negatif.
ini untuk Mas Irmanto. Silakan Mas Irmanto. Sebelum dijawab, ini ada 5 penanya terbaik nanti untuk mendapat door prize atau cenderamata dari panitia. Terima kasih Mas Irmanto, silakan. Ya, memang konten-konten di media sosial kita emang tidak semuanya bernilai positif dan tidak semuanya hal yang benar, kan? Kadang-kadang memang dia digunakan, bahkan sengaja dibuat untuk katakanlah tanda kutip untuk menghantam ataupun mengkritik atau untuk menyebarkan hoax, ya kan? Nah di sini kita memang harus cermat, kita harus cek and recheck apakah benar konten-konten tersebut. Nah kebetulan dari Kominfo sudah membuat bagaimana menangkal hoax, ya kan? Dan juga di media-media online juga ada semacam rubrik hoax gitu. Jadi kalau kita agak ragu, kita bisa cek di Kominfo, kita bisa cek di media resmi, media online, ya kan? Jadi kitanya sendiri harus selektif dan kita juga tidak gegabah katakanlah mentah-mentah menelan informasi itu. Apakah ini negatif? Ya sangat negatif ya, apalagi kalau itu digunakan untuk katakanlah untuk memperburuk citra seseorang, ya kan? Itu hanya digunakan untuk memperburuk citra seseorang, bahkan untuk menjatuhkan seseorang. Tapi di lain pihak dia juga bisa digunakan untuk mengangkat citra positif orang ataupun lembaga. Tinggal tergantung kita melihatnya. Tetapi bagi sebagai pengguna Instagram atau katakanlah sebagai YouTuber, mereka udah nggak penting lagi apakah mereka itu lover, apakah itu haters, ya kan? Itu udah nggak penting karena yang penting berapa jumlah subscribernya. Mau banyak hatersnya, lebih banyak hatersnya daripada lovernya, bagi pengguna Instagram maupun YouTube itu tidak menjadi masalah. Karena yang nanti dilihat adalah mereka bisa memonetize tersebut. Nah, jadi sebenarnya kalau penggunaan ada orang tertentu yang katakanlah dia menjadi follower seseorang untuk menghantam seseorang, itu sebenarnya untuk si orang tersebut tidak menjadi soal sebenarnya, ya kan? Karena ada orang tertentu walaupun haternya mau tiap kali menghater, dia juga tidak menjadi masalah. Bahkan mereka juga anggap ini biasa-biasa saja gitu. Belakangan kita malah melihat kalau kita lihat postingan siapa sih yang banyak hatersnya itu, katakanlah Tengku Zulkarnain, ya kan? Itu kan juga banyak tuh hatersnya. Katakanlah UAS juga banyak gitu kan. Juga kadang-kadang juga banyak kalau kita lihat di RK, ya kan? Tapi itu tidak menjadi soal bagi mereka karena mereka lihat ini kan udah zamannya demokrasi kan. Jadi kita santai-santai saja menghadapinya. Tidak masalah, cuma kitanya saja ketika ada postingan. Nah, beda dengan kalau ada postingan di Facebook di halaman Facebook seseorang atau laman Instagram maupun YouTube, nah kitanya mesti harus kritis. Jadi memang kita harus lebih bijak menggunakannya, juga melihat konten tersebut apakah benar atau tidak benar. Tapi di lain pihak bagi YouTuber, bagi yang memiliki akun Instagram, mereka tidak masalah karena itu nanti juga yang penting jumlah follower mereka banyak dan jumlah subscriber mereka banyak. Saya pikir gitu. Terima kasih. Begitu Kang Budi. Selanjutnya masih untuk Pak Irmanto ada pertanyaan. Sebetulnya berapa jam tuh lamanya orang Facebook atau Instagram tuh rata-rata? Nah, tadi katanya ini pertanyaannya adalah belum dijelaskan oleh Pak. Oke, baik. Dari Yuda ya. Oke, itu rata-rata. Dari Mas Yuda. Ya, dari Yuda atau dari Mbak Yuda dan Mas Yuda. Silakan. Ya. Oke, terima kasih. Kalau kita mau lihat selama pandemi itu mungkin ada mungkin yang melihat yang namanya handphone itu tidak pernah lepas dari tangan kita, ya kan? Hanya saja mungkin kalau kita melihat seberapa intens mereka mengisi konten, nah ini beda lagi. Apakah dia sebagai pengisi konten, apakah dia sebagai pengamat Facebook atau Instagram? Dia hanya membaca postingan-postingan orang, ya kan? Kalau kita mulai, kalau dia sebagai akun, dia mungkin mengisinya itu bisa jadi hari bisa aja bisa 2-3 konten dia posting kan, gitu dengan YouTube. Jadi sebenarnya umumnya rata-rata berdasarkan penelitian itu rata-rata sekitar 3-5 jam orang melihat media sosial. Itu rata-rata segitu, 3-5 jam. Dan biasanya paling banyak kalau
di sore hari, ya kan orang banyak melihat sore dan di pagi hari. Nah, ini menurut penelitian. Saya pikir itu sementara. Oh ya, selama pandemi itu meramaikan berita sebanyak pengirim berita ke Pak itu ya, ke Pak Romli. Oke gitu Kang Budi. Ya. Baik, silakan. Mas Romi, apa mau menambahkan pertanyaan bersama mungkin sekalian atau? Oke. Masih dari Puji Andreas. Untuk Mas Romi ini, dengan new media itu bagaimana nasib media konvensional koran dan majalah? Bagaimana kira-kira apakah masih mampu bertahan sampai berapa tahun? Kira-kira gitu. Silakan Mas Romi, khusus untuk Mas Romi ini. Terima kasih. Kalau untuk bertahan sampai berapa tahunnya, ya kalau kami optimis, media cetak itu bisa bertahan sampai dunia ini tiada. Karena apa? Karena keyakinan kami memiliki positif. Makanya media-media cetak yang masih punya berbeda dengan media yang lain, insya Allah masih bisa bertahan. Biasanya saya sekarang nih, harian terbit, ini posisinya sebagai media yang terbit siang hari. Sebelumnya ada dua media yang lain yang terbitnya siang, kami sudah ada, satu berpindah ke pagi. Nah, harian terbit, alhamdulillah masih bisa bertahan karena punya pangsa hidup, sehingga kami yakin bisa bertahan sampai 2020 depan. Ini. Baik, Mas Romi. Tadi kurang jelas, mungkin bisa diulang sedikit lagi, ini agak terganggu ini. Oh iya, terima kasih. Ada pertanyaan soal media cetak masih bisa bertahan. Kalau kami yakin, insya masih bisa bertahan di tengah kumpulan media online, sosial media dan sebagainya. Karena media cetak yang masih punya khusus, dia punya kemampuan khusus, pemberitaan yang khusus, insya Allah masih bisa bertahan. Yang dicontoh tempat saya hari yang terbaik, dia lagi punya media cetak yang masih bertahan karena terbitnya siang hari berkala. Sebelumnya kan ada tiga yang bertahan terbit dan media yang lain. Nah, media yang lainnya satu pindah ke pagi hari, yang satu lagi tutup. Nah, hasil kami memberitakan sesuatu yang berbeda dengan masalah-masalah politik yang lebih kepada menengah ke bawah, sehingga ini bisa bertahan sampai saat ini. Ya, insya Allah 20 tahun sudah penyebaran. Terima kasih Mas Romi. Pertanyaan barusan juga menjawab pertanyaannya Mas Paujan yang pertanyaan kira-kira sama. Mas Nixon, kemudian satu lagi dari Mas Johari. Mungkin Mas Irmanto mau menambahkan sedikit, karena ini pertanyaannya mirip ditanyakan oleh 5 orang. Silakan Mas Irmanto. Intinya adalah bagaimana apakah setelah pandemi ini media cetak akan ditinggalkan atau berkurang konsumennya dan beralih ke media online? Itu kira-kira. Silakan Mas Irmanto. Karena ini pertanyaan ditanyakan oleh 5-6 orang. Peserta, silakan Mas Irmanto. Oke, kalau kita lihat tren belakang ini, maka banyak media cetak yang sudah mulai gulung tikar ya. Jadi memang orang orang karena apa? Pertama juga beritanya tidak update, dan ya kan mungkin akan
akan jumlahnya akan berkurang nanti, berkurang jumlahnya, tapi tidak akan mati sama sekali, ya kan, tidak akan mati sama sekali, tapi akan berkurang jumlahnya, dan juga dari segi perusahaan kita juga akan mengurangi oplahnya, ya kan, akan kurangi. Jadi memang istilahnya apa ya? Ya siap-siaplah media cetak mengakhiri masa kejayaannya. Kalau saya lihat, karena memang orang sudah larinya semuanya ke media online. Tapi tidak akan mati sama sekali. Dari segi jumlah mungkin akan berkurang. Saya pikir itu tambahannya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Mas Rocky Mardiansah, SH. Untuk Mas Irmanto, bagaimana pengaruh new media terhadap kinerja wartawan? Bagaimana legalitas isi dari liputan new media tersebut untuk dipertanggungjawabkan secara hukum? Apakah kinerja wartawan pada new media tersebut dapat dilindungi Undang-Undang Pers? Silakan Mas Irmanto. Silakan mana new media sosial, mana new media yang disebut dengan media online. Kalau kita bicara media sosial, maka dia bukan produk pers, ya kan? Karena dia bukan produk pers, maka dia tidak bisa dikenakan ataupun dalam kode etik yang berkaitan dengan pers. Katakanlah undang-undang pers, katakanlah kode etik, tidak bisa. Lantas bagaimana jika mereka kontennya ada berisi fitnah, kebohongan, macam-macam? Apakah mereka bisa dikenakan undang-undang pers? Tidak bisa, ya kan? Nah, mereka bisa digunakan undang-undang yang berkaitan dengan di luar pers. Katakanlah undang-undang KUHP. Kalau dia bicara misalnya pencemaran nama baik, maka dia bisa kena pasal 310 di KUHP. Itu mengenai pencemaran nama baik. Katakanlah kalau dia fitnah, itu dia kena di pasal 311 di KUHP. Tapi di samping KUHP dia juga bisa dikenakan undang-undang ITE. Undang-undang ITE pasal 7 itu berkaitan dengan pencemaran nama baik, ya kan, berkaitan dengan fitnah. Di situ dia bisa kena. Jadi dia tidak dilindungi oleh undang-undang pers. Jadi dia larinya ke KUHP dan undang-undang ITE. Saya pikir gitu, Pak Rocky Mardiansah. Baik, selanjutnya ini pertanyaan untuk Mas Romi dan Mas Irmanto. Tapi mungkin Mas Romi dulu bisa jawab. Dari Ari Aryusmar. Apakah hasil liputan wartawan yang diterbitkan pada new media dapat dikategorikan sebagai produk pers? Silakan Mas Romi. Mohon maaf, ini suaranya bukan suara sapi ya, karena itu ada lowbat, ada jaringan yang kurang bagus. Silakan Mas Romi menjawab pertanyaan Mbak Ari atau Mas Ari Aryusman. Apakah hasil liputan wartawan yang diterbitkan pada new media dapat dikategorikan sebagai produk pers? Nanti Mas Romi, Mas Irmanto mohon nambahin. Silakan Mas Romi. Kurang bagus, nggak ketangkap suaranya. Yang kenceng suaranya. Yang kenceng suaranya. Mana suara saya? Sudah, bagus. Silakan, Mas. Suara Ya. saya kedengeran? Kedengeran. Oke. Apakah hasil liputan gimana, Mas? Apakah suaranya kedengeran? Apakah hasil liputan wartawan yang diterbitkan pada new media dapat dikategorikan sebagai produk pers? Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Selama itu masih mengandung kaidah 5W1H, ya, what, why, where, when, who, why. Nah, itu masih bisa dikategorikan sebagai produk pers, gitu. Artinya memenuhi unsur-unsur 5W1H, gitu. Apalagi di situ ada narasumbernya, apalagi bisa cover both side, gitu. Sehingga yang diliput oleh new media itu bisa dikatakan sebagai produk pers. Demikian Mas Budi. Silakan, makasih Mas Romi. Mas Irmanto boleh menambahkan? Ya mungkin ini kalau saya maknanya begini ya, bagaimana hasil liputan wartawan. Kalau dia dilingkan ke media sosial, katakanlah ada berita dari Terbit, ya kan, yang media online-nya atau Detik atau yang online tersebut,
kita sebagai pengguna Instagram, kita melingkan tersebut atau kita memasukkannya ke dalam Instagram kita, maka yang produk persnya bukan Instagram kita, tetapi adalah yang kita linkkan berita tersebut yang produk persnya. Jadi kan kita banyak kalau kita baca Facebook tuh, ada orang yang melingkan berita-berita dari media online. Nah, produknya tetap aja media pers. Tapi kalau pengguna akun Facebook ataupun akun Instagram itu dia membuat liputan, kemudian dia bikin di laman dia tidak menjadi produk pers. Karena dia bukan media pers. Ya kan? Itu yang mesti kita maknai dulu. Kalau dia melingkan sebuah berita media online, maka dia produknya produk pers. Tanggung jawabnya tetap kepada link berita yang dia linkkan. Katakanlah detik.com, kompas.com, dia lah tetap bertanggung jawab. Ya kan? Tetapi kalau dia sendiri yang membuat karena seolah-olah semacam berita, maka dia bukan produk pers. Ya kan? Itu adalah isi dia sendiri. Jadi begitu, ada dua hal yang berbeda di sini. Begitu, Kang Buli. Baik, terima kasih Mas Irmanto. Ini ada pertanyaan dari Mas Untung. Saya Untung sekali lagi. Bagaimana seharusnya strategi media saat ini dengan kondisi pemasukan kerjasama yang minim? Karena sekarang kerjasama iklan dan lain-lain juga sudah terurai oleh dengan FB, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Mungkin Mas Irmanto dari Mas Untung Sutomo. Pertanyaan yang kedua dari beliau. Silakan Mas Irmanto. Ya, memang ya kalau kita ada kecenderungan iklan lari ke media sosial itu wajar. Karena kalau kita lihat katakanlah media online, kita lihat lah pembacanya ada berapa orang. Beda kalau dia pasang di YouTube, ya kan? Apalagi kalau dia subscriber sampai puluhan juta, ya kan? Kalau dia masukin ke Atta Lintar, dimasukin ke Raffi kan, kalau kita total itu mereka bisa sekitar 100 juta subscribernya. Apakah media online punya subscriber sekitar 100 juta? Kan nggak ada. Makanya mereka lebih larinya ke sana. Jadi memang ini agak tergerus. Kita harus akui lah. Net TV aja yang benar-benar media resmi itu mereka pemasukan juga tersendat-sendat. Sehingga ada program-programnya yang mesti dia take out dari layar mereka. Jadinya memang ini sangat menjadi tantangan bagi media massa di kehadiran media sosial ini. Karena kalau kita lihat YouTube itu iklannya udah gila-gilaan itu kan. Karena dia udah yakin nih pangsa pasarnya. Jadi sehingga semua produk-produk iklan sekarang kalau kita lihat di YouTube atau katakanlah di Instagram itu memang sudah menjadi lahan distribusi promosi dari sebuah produk. Jadi memang ini menjadi ancaman bagi media online, media cetak, bahkan TV sekalipun. Saya pikir itu Kang Budi. Baik, terima kasih Mas Irmanto. Mas Romi, ada pertanyaan dari Kang Kusman Elsinta ini. Mohon maaf pertanyaan agak standar atau agak awam. Ketika semua media sosial sudah merebak seperti media konvensional, di mana FB, YouTube juga membuat berita yang lain, apakah dimungkinkan mungkin seperti itu dibuat kode etik jurnalistik atau kode etik media atau mungkin undang-undang pers bagi mereka supaya mereka juga terkontrol atau terawasi. Ini dari Pak Kusman. Mungkin Mas Romi dulu atau nanti Mas Irmanto, silakan siapa duluan. Jadi apakah dimungkinkan mereka juga dibuat aturan main seperti kode etik jurnalistik atau kode etik? Silakan mungkin kira-kira Mas Romi dulu atau Mas Irmanto dulu. Halo, Mas Irmanto atau Mas Romi, siapa dulu? Ya, kalau saya melihatnya hampir tidak dimungkinkan ya, karena itu kan YouTube itu kan yang punya itu kan perusahaan yang tempatnya kan bukan di negara kita ya, jadi kayaknya nggak mungkin dia bikin semacam aturan undang-undang pers. Karena undang-undang pers yang berlaku di Indonesia adalah undang-undang khusus yang dibuat untuk kita. Sementara YouTube, Facebook, Instagram juga bukan berlokasi di Indonesia, jadi nggak bisa dibuat peraturan pers untuk konten-konten yang ada di media sosial. Satu. Kedua, akun Facebook itu sendiri juga orang kalau mau bikin akun Facebook itu dia nggak perlu pakai harus ada katakanlah badan hukumnya, nggak perlu punya badan hukum. Beda dengan pers. Kalau kita bikin pers kita harus berdasarkan undang-undang pers dia harus punya badan hukum. Nah karena dia punya badan hukum maka dia terikat dengan hukum yang berlaku terkait dengan undang-undang pers. Jadi itu dulu mungkin poinnya di situ. Media sosial bukanlah badan hukum, sementara media massa adalah badan hukum. Nah, ketika dia mempunyai badan hukum, maka media online yang berkaitan dengan jurnalis, maka dia dikenakan oleh undang-undang pers dan kode etik
dan kode penyiaran lainnya. Tapi media sosial tidak bisa karena dia akunnya bukan berkaitan dengan badan hukum. Jadi semua orang bisa bikin kapan saja, setiap saat. Saya pikir gitu, Kang. Baik, Mas Timato, mungkin Mas Romi silakan menambahkan pertanyaan tadi. Apakah perlu dibuat kode etik kemungkinan minggu ke depan atau gimana? Halo, Mas Romi? Ya. Oke. Ya, silakan Mas Romi. Ya, terima kasih Mas Budi. Kalau saya lihat sini tugas pemerintah gitu ya Mas Budi ya. Artinya sejauh mana kegelisahan dari masyarakat maupun dari pihak lain yang merasa terganggu dengan keberadaan new media yang mengganggu gitu, sehingga perlu ada kode etik yang harus dipatuhi gitu. Jadi tidak asal sesuka dia gitu, sehingga apa yang mereka lakukan nantinya harus teratur dengan undang-undang tersebut gitu. Tapi satu sisi lagi tadi yang Mas Firmanto katakan bahwa itu kan media bukan bagian dari dunia jurnalistik, sehingga new media tidak dimasukkan sebagai lembaga media massa gitu. Itu ya Mas Budi. Baik Mas Romi, ini ada pertanyaan kembali dari Mas Rocky Mardiansah SA untuk Mas Irmanto. Secara keseluruhan media itu kan sangat mengancam keberlangsungan media massa, new media maksudnya. Apakah bagaimana wartawan media itu masa menyikapi masalah tersebut? Mungkin yang disebut menyikapinya mungkin dari apa perlu ada aturan baru atau apa mungkin yang dimaksud. Mas Irmanto silakan. Dari sudut pandang jurnalistik atau ya undang-undang pers. Oke, sip. Terima kasih Kang. Terima kasih. Ya, mangga. Silakan. Selama dia media online, sebenarnya apakah mereka akan terancam banget dengan media sosial ini, dengan media ini? Memang agak terancam, ya kan? Memang terancam. Tapi memang wartawan sendiri harus bisa, sekali lagi saya katakan, wartawan harus meningkatkan kualitas diri dia, ya kan? Juga meningkatkan kontennya juga, ya kan? Dan berani berbeda. Artinya gini loh, media massa jangan ikut arus, ya kan? Apalagi kalau media massanya partisan. Kalau media massa partisan maka dia akan hilang. Orang akan mencari di new media, ya kan? Kalau dia menjadi partisan maka dia akan. Nah, saya berpikiran bahwa media massa dia tetap harus independen dan tidak partisan. Dan dia harus bisa meng-create konten-kontennya tersebut, ya kan? Sehingga bahkan nanti kalau kontennya bagus, dia malah bisa menjadi sumber konten bagi akun-akun Facebook, akun Instagram, bisa mereka akan melingkar di situ. Jadi sebenarnya tidak terlampau mengancam. Kalaupun ada ancaman sedikit, ya itu saya pikir wartawannya sendiri harus bisa menyikapi tersebut, harus berani bermain di tempat yang tidak nyaman, ya kan? Selama ini kita harus akui bahwa media massa kita jarang sekali kan yang berani tidak partisan. Sehingga kalau kita ingin melihat berita-berita yang sebenarnya terjadi, maka orang larinya ke media sosial, ya kan? Karena di media sosial itu kita bisa menemukan apa-apa yang tidak ada di media massa berkaitan dengan media online. Nah, itu tidak kita temukan. Justru kita menemukannya justru di YouTube, justru menemukan di Instagram. Kita lihat diskusi yang paling hangat itu justru di YouTube, ya kan? Diskusi politik, diskusi berkaitan dengan katalah nih undang-undang haluan ideologi Pancasila, itu serunya malah di YouTube gitu. Di media sosial, di media massa online malah kurang. Bahkan dari segi pemberitaan juga kita malah melihatnya di new media, di media sosial. Di media massa online malah kita pemberitaannya agak kurang. Nah, disinilah makanya saya pikir media massa harus berani tidak partisan. Saya pikir itu kalaupun mau menghadapi media sosial ya, new media. Begitu, Kang. Buat sementara, Kang. Baik, mungkin masih ada yang mau ditanyakan, silakan satu penanya atau dua penanya sebelum kita tutup. Nanti kita umumkan ya 5 penanya unik karena semuanya terbaik atau 5 penanya unik. Baik atau gimana? Ini ada satu pertanyaan lagi dari Pak Nixon, Bali Pos menanyakan apa perlu ini sebentar.
cara kerja era jurnalistik diupdate dalam rangka new media ini dari Panik Sound Bali Post ini, dari Denpasar. Mungkin Mas Irmanto sama Mas Romi deh, silakan. Perlu diupdate mungkin dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk penyajian jurnalistik. Mungkin maksudnya begitu singkatnya. Ya, kalau media online kan dia harus update, ya kan? Dia harus update dan harus berlomba dengan media massa yang lain, ya kan? Ya, kita harus akui bahwa hanya media-media yang tercepat lah yang akan dilirik oleh pembacanya, ya kan? Kalau kita medianya terlambat, basi, ya orang juga akan meninggalkan kita. Maka saya setuju itu update itu yang sangat penting. Bahkan untuk satu berita itu kalau bisa kita main update-nya bisa 10 sampai 20 kali sampai dia tuntas, ya kan? Kalau dia tuntas maka orang akan istilahnya apa? Kalau di Betawi itu dipantengin terus itu media online kita kan? Karena kita update terus. Katakanlah ada demo mengenai haluan ideologi Pancasila, diupdate terus itu terus sampai malam. Orang akan pantengin terus itu. Tapi kalau cuma berita cuma satu terus nggak ada update, cuma dua nggak ada update, maka dia akan kehilangan pembacanya. Pembaca tidak tertarik. Begitu juga dengan yang berkaitan dengan kehidupan selebritas, itu juga menjadi menarik juga. Asal kita bikin update terus itu menarik. Sekali lagi adalah poinnya jangan kita menjadi basi. Katakanlah kalau peristiwa di jam 10 itu minimal jam 10:10 itu udah ada di media online kita, ya kan? Udah ada, paling enggak flash. Jadi cara kerjanya memang harus diganti. Dari media cetak masuk ke media online, cara kerjanya tidak bisa lagi seperti ketika dia di media cetak. Dia sudah mulai berubah. Itu namanya adalah every minute is deadline. Ya kan, setiap menit harus deadline. Gitu loh. Nggak bisa dengan satu berita hari ini selesai hari ini, nggak bisa. Kalau kita mau tetap bertahan, ya kan? Kalau kita mau tetap bertahan, maka kita harus update. Every minute is deadline. Nah, itulah prinsip-prinsip ini yang mesti dipahami oleh teman-teman di media online, ya kan? Nah, itu kalau saya pikir pola kerja diubah. Bahkan kalau di masa pandemi ini, pada sekarang juga keuangan agak susah, maka diperlukan adalah wartawan-wartawan yang multitasking juga, ya kan? Multitasking. Artinya dia selain bisa bikin teks, dia juga harus bisa foto, dia juga harus bisa bikin video, ya kan? Karena ke depan ini orang juga bersaing dengan keuangan yang semakin semakin kemampuan keuangan media online ya mama mungkin berkurang di masa pandemi. Maka di ke depan adalah diperlukan wartawan-wartawan yang multitasking. Sehingga nanti jika ada event-event tertentu, katakanlah ada event-event liputan Piala Dunia katakan gitu, maka si media massanya nggak perlu mengirim 3 orang, dia nggak perlu mengirim wartawan teks, wartawan foto, wartawan video, nggak perlu. Itu cukup 1 orang. 1 orang inilah yang nanti mengerjakan semuanya. Seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Bung Romi tadi. Jadi saya pikir itu buat sementara. Kang Budi mungkin ditambahkan sama Kang Romi. Terima kasih Kak Hermanto. Kang Romi silakan. Sebelum nanti Kang Romi menjelaskan sebentar, saya nanti akan disampaikan 5 penanya terbaik, 5 penanya unik nanti ini yang sudah masuk nama-namanya. Nanti sebelum saya kembalikan kepada host, silakan Mas Romi kasih penjelasan dulu, mungkin tambahan dari pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Hermanto. Oke, terima kasih Kang Budi. Saya nambahkan dengan Kang Irmanto bahwa memang tetap harus update media online itu karena kecepatan berita harus selalu diupdate. Jadi satu narasumber bisa diupdate setiap hari, per detiknya kalau perlu gitu, per menitnya. Kayak kemarin soal kasus Vicky Prasetyo ya kan, yang dia diperiksa oleh kejaksaan, nah orang masih menunggu tuh, ya kan, dari dia dipanggil kejaksaan sampai gitu, akhirnya ditetapkan tersangka dan akhirnya sekarang mendekam di tahanan. Nah, juga jangan lupa diperhatikan masalah tulisan, nggak boleh typo juga, saking ingin kecepatan berita, buru-buru update, tapi typo tulisannya gitu. Nanti narasumbernya salah namanya, tempatnya salah, tanggalnya salah, nah juga hati-hati harus diperhatikan gitu. Nah ini tambahan dari saya gitu, Kang Budi. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada peserta yang telah mengikuti seminar online PWI ini. Saya apresiasi dan mengucapkan terima kasih atas nama PW Jaya atas partisipasi rekan-rekan yang telah
mengikuti ini dengan dari awal sampai akhir. Saya sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan, terutama tadi gangguan teknis mengenai jaringan, mungkin karena cuaca atau lowbat, atau karena terlalu banyak peserta yang cukup banyak. Mudah-mudahan diskusi ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Selanjutnya sebelum saya serahkan kepada host teknis, saya umumkan ini ada beberapa nama yang masuk untuk penanya unik lah, kalau bukan penanya terbaik. Yang pertama Mas Julkarnain Alfisahrin, kemudian Johari Effendi, kemudian Rocky Mardiansah, Ujiono, dan Mas Trisno. Jadi hanya 5 orang, mohon maaf, ada cenderamata dari kami yang mungkin nanti akan diserahkan oleh panitia melalui ekspedisi atau tiket yang Islam. Baik, terima kasih kepada para peserta seminar online di forum PWI Jaya dengan tema menatap new media di era pandemi ini. Saya sebagai Ketua PWI DKI Jakarta mengucapkan dan mengapresiasi kepada para peserta atas mengikutinya forum ini. Semoga forum ini bermanfaat bagi para peserta yang mengikuti seminar online ini, dan terus saksikan atau ikuti forum PWI Jaya dengan tema-tema yang terupdate dan tentunya bermanfaat untuk peserta seminar online ini. Atas nama pengurus PWI DKI Jakarta, saya Said, dengan ini menyatakan acara seminar online ini kami tutup dengan resmi. Terima kasih. Terima kasih juga kepada seluruh peserta dan pembicara serta pendukung acara ini. Salam. Terima kasih Pak Said atas kesampaian dan rekan-rekan semua para peserta acara webinar PWI Jaya pada sore hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Romi Syahril, juga kepada Bapak Irmanto yang telah menjadi bicara pada webinar kali ini, dan tentunya juga pada seluruh peserta. Semoga apa yang kita dapat dari webinar ini akan berguna bagi kita semua. Dan untuk pengumuman nanti e-sertifikat kami akan bagikan via email. Sementara untuk cenderamata tadi yang dapat memenangkan memperoleh door prize akan dikirim via JD. Demikian, terima kasih atas kepesertaannya dalam acara webinar kali ini. Dengan terima kasih kepada semua peserta, Pak Sunarkana Regar, kemudian Pak Sudiono, Pak Rafiq, dan sebelum berpisah, mari kita tepuk tangan untuk semuanya dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.